Sebelum mulai video ini, pastikan kalian subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah. Semoga KSSN Dakwah ini bisa menjadi salah satu channel yang nanti bisa jadi kebanggaan umat Islam di muka bumi ini, yang menyampaikan kata bijak dan motivasi. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya di dalam dakwah kata bijak dan motivasi ini tujuannya adalah supaya kita selalu tetap semangat di dalam kehidupan kita meraih ridhonya Allah dunia maupun akhirat. Itu ya Mas Bro. Jadi untuk Mas Bro semuanya, ya, termasuk saudaraku semuanya, kaum muslimin muslimat, ya, yang dirahmati oleh Allah, tujuannya adalah kita ini jangan sampai suka mengeluh putus asa di dalam menjalani kehidupan kita. Dan di dalam dakwah ini bukan saya adalah seorang ahli pendakwah, bukan ahli pendakwah. Ya, saya berdakwah ini dengan kata-kata bijak dan motivasi, ada tujuannya memotivasi semuanya, termasuk diri saya, supaya bisa melangkah dan berjalan lebih baik. Itu tujuannya. Jadi tolong diingat, saya menyampaikan dakwah, hal-hal yang baik yang menjadi ketentuannya Allah dan ajarannya Rasulullah kepada semuanya. Tapi sebaliknya, pada saya saat menyampaikan dakwah kepada semuanya, sebetulnya saya ini merasa terdakwah, mendakwa diri saya bahwa diri saya banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan yang perlu saya benahi. Sehingga dalam konteks dakwah ini saya mengingatkan kepada diri saya terutama. Ibaratnya saya ini adalah seseorang yang berbuat salah, sehingga menyampaikan kepada orang lain jangan berbuat salah seperti itu, karena hasilnya itu sangat-sangat tidak baik dan jauh dari ridhonya Allah. Itu saudaraku. Kenapa? Karena saya merasa diri saya banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan. Ibarat kebaikan itu hanya setetes, tapi dosanya itu, kekurangannya melebihi lautan samudra. Itu diri saya. Apapun yang saya sampaikan ini adalah tujuannya mengingatkan diri saya terutama, menyampaikan kepada yang lain supaya ayo kita bersama-sama menuju ridhonya Allah, ya. Lebih semangat di dalam menjalani kehidupan. Yakinlah kepada Allah bahwa rahmat, hidayah, berkah, barokah dan maghfirah punya ridhonya Allah itu akan selalu ada, dan Allah selalu ada dalam hati kita, karena hati kita selalu ada untuk Allah. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang, ya, sholat, ibadah sholat. Nah, ini kenal lagi saya ini. Jadi kalau saya membahas sholat, belum tentu sholat saya sempurna, belum tentu sholat saya baik, belum tentu sholat saya benar. Tapi karena ini sudah menjadi cara untuk menyampaikan kepada orang lain, ya, untuk berdakwah, maka menjadi dakwah kepada diri saya. Eko, sholatmu beneri, gitu. Nah, kau menyampaikan kepada orang lain, maka kau harus bisa lebih benar daripada orang lain. Maka disitulah saya belajar untuk bisa memperbaiki diri saya dan membenahi diri saya. Itu Mas Bro. Ya, jadi saya ini bukan seorang kiai ulama, ustadz, bukan. Orang yang banyak dosa, banyak salah. Dari pengalaman dosa dan salah itu, maka menyampaikan kepada orang lain di dalam dakwah supaya bisa lebih baik dan jangan jadi seperti saya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Mas Bro. Jadi hari ini kata bijaknya mengenai sholat. Karena sholat ini adalah suatu tiang agama yang perlu harus kita jaga, ya, kita pegang, dan kita menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Sholat itu bukan hanya kita melaksanakan 5 waktu. Sholat itu keseluruhan. Pada saat Allah bertanya tentang sholat kita di akhirat, bukan hanya sholatnya saja di dalam konteks di masjid atau di musola, tapi sholat kehidupan, keseluruhan diri kita. Kalau sholat kita sudah benar, maka mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau belum merubah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat kita itu tidak bisa mencerminkan sholat yang sebenarnya, hakikat sholat. Dan sholat itu adalah kita bersilaturahim kepada Allah langsung dengan Allah. Ini, maka itu kata bijak hari ini Mas Bro. Oke, mari kita lanjutkan kata bijak hari ini Mas Bro, tentang sholat. Semua orang, termasuk sekalian dan diri saya, ingin doa dan keinginannya segera diijabah oleh Allah tepat waktu.
Tapi mikir loh, apakah sholat kita itu pada saat dipanggil oleh Allah tepat waktu? Kadang manusia itu nuntut sama Allah yang maha agung, maha menciptakan. Doa kepada Allah, ya Allah, memohon rahmat ini. Pinginnya tepat waktu. Tapi pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ntar dulu. Apa, nunggu adzan beres. Setelah adzan beres, ntar dulu. Apa? Tak nyiapin baju. Takbir baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidur kita. Pada saat dipanggil oleh Allah, kita tidak pernah tepat waktu. Kadang kita menunda-nunda. Tapi kalau kita sudah mohon doa kepada Allah, pinginnya tepat waktu. Saya mikir. Eko mikir loh, Eko. Jadi, sama saja bagaimana saya mendakwa diri saya. Kadang saya memohon kepada Allah doa supaya dijawab. Tapi kadang sholat saya pun nggak benar. Kadang ibadah saya menunda-nunda sholat. Maka di sini saudaraku semua, ayo kita bersama-sama untuk pada saat mendapatkan panggilan Allah tepat waktu, supaya doa kita juga diijabah oleh Allah tepat waktunya. Itu saudaraku dirahmati oleh Allah. Intinya ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Intinya tidak ada ya, kata terlambat untuk membenahi diri. Karena sebaik-baiknya manusia di hadapannya Allah adalah manusia yang bertobat dengan semua kesalahannya dan berbenah diri, mengkaji diri, memperbaiki diri untuk menuju ridhonya Allah. Itu Mas Bro. Jadi mari kita benahi, perbaiki sholat kita sesuai tepat waktu. Ya terutama si Eko ya. Bener kok. Ya, supaya kau tepat waktu sholatmu sehingga doamu nanti dijawab lalu tepat waktu. Nuntut cok kalau sing kuasa. Nuntut sama yang menciptakan, nuntut sama Allah supaya tepat waktu. Ya Allah, kapan doa saya turun ini ya Allah? Kok belum turun? Kata Allah dijawab, lah kau tak panggil aja, ya suka nunda. Kau nunda waktu sholat saja, aku nggak marah, kata Allah. Lah kamu kenapa ngambek? Kan aku yang menciptakan kamu dan aku yang menentukan kamu. Nah itu loh saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi mikir, ya, kita mari berpikir bersama. Kalau ingin doa kita diijabah oleh tepat waktu, maka tepat waktulah pada saat kau dipanggil oleh Allah di dalam sholat 5 waktu. Insya Allah itu saudara. Pada saat sholat 5 waktumu sudah tepat waktu, yakinlah doamu bakal diijabah oleh Allah tepat waktu. Kalau kau menunda-nunda sholatmu, maka jangan protes sama Allah, jangan ngambek sama Allah, jangan ngeluh sama Allah. Kalau doa keinginanmu juga kasarnya tidak tepat waktu, ngono loh. Oke. Ayo kita sama-sama berbenah diri, memperbaiki diri kita supaya sholat kita tepat waktu pada saat kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah. Kata bijak yang kedua, ya. Jadi intinya hidup itu kita harus yakin kepada Allah. Kalau kita kasarnya hidup itu butuh Allah. Hidup itu butuh keberkahannya Allah. Hidup itu butuh kemuliaannya Allah. Sholat itu Allah yang nggak butuh, kita yang butuh. Kenapa? Ibarat manusia, kita nggak punya duit, kita pengen ngutang, masa yang ngutangin kita suruh datang ke rumah? Nggak mungkin toh, nggak mungkin. Maka hidup kita itu butuh Allah. Maka kerjakanlah sholat. Kenapa Mas Bro? Sholat itu ibarat kita ya mengetuk pintunya Allah. Sholat itu mengetuk pintunya Allah. Maka kata bijak yang kedua, mengerjakan sholat ibarat mengetuk pintunya Allah. Dan siapapun yang mengetuk pintunya Allah, maka Allah akan
membukakan pintu itu untuk dirinya. Gitu maksudnya. Lah sholat enggak, ngetuk pintu Allah enggak, ndonga. Ya lewat pintu mental. Enggak ngetuk, enggak datang. Maka apa? Maka jadikan sholat itu sebagai tata cara kita ya bertamu ke rumahnya Allah, bertamu kepada Allah. Maka setelah pintunya kebuka baru kita berdoa. Cara mengetuk pintunya adalah dengan sholat. Nggih. Itu dirahmati oleh Allah. Jadi, itu rahasianya. Rahasia kehidupan yang nanti Allah muliakan diri kita. Jadi apa? Ingin doa dikabulkan oleh Allah, pada saat kerja dipanggil oleh Allah nggak datang, nggak tepat waktu, ditunda-tunda. Ingin doanya diijabah oleh Allah tepat waktu. Yang kedua, ingin segala apapun kehidupannya selalu diberi oleh Allah. Lalu nggak pernah bertamu mengetuk pintunya Allah, susah. Allah itu maha segalanya. Maka jadikan segala apapun yang namanya sholat itu adalah sebagai tanda bakti kita, tanda taat kita kepada Allah. Kalau kita sering menjalin silaturahim kepada Allah, maka yakinlah Allah akan menjaga segala sesuatu kebutuhan dunia maupun akhirat. Karena Allah itu maha segalanya. Itu saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah. Itu Eko kau selaku terdakwa. Jadi saya menyampaikan dakwah ini bukan karena mohon maaf, saya dakwah menyampaikan kepada orang lain. Tapi sebetulnya orang lain menyaksikan saya adalah orang yang terdakwa itu dengan sesuatu yang saya sampaikan. Ibaratnya saya menyampaikan ojo maling, tapi saya malingi. Maka saya sampaikan jangan maling, karena maling itu akan menjadikan dirimu ya makan sesuatu harta yang haram. Maka saya sampaikan sebetulnya yang melihat yang jangan malingi Eko, supaya tidak meniru sifat-sifat kelakuannya si Eko. Jadi itu Mas Bro. Jadi saya berdakwah bukan karena saya orang hebat, saya orang-orang yang berilmu kelebihan, tapi saya ada orang fakir ilmu yang pengalaman dengan banyak dosa, banyak salah, sehingga saya ingin memperbaiki diri, berbenah diri. Ojo contoh aku wong sing nggak bener, tapi bener loh dengan apa yang aku sampaikan. Ini saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah, semoga ya, kata bijak hari ini memotivasi kita untuk bisa memperbaiki diri, menjadikan diri kita lebih baik, karena tujuannya kita ibadah karena Allah dan mengikuti ajarannya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang melihat channel ini, semoga Allah ketuk hatinya menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan manusia-manusia bisa menjaga sholatnya. Dan semoga Allah, siapa yang melihat channel ini yang ingin subscribe, semoga Allah muliakan dunia akhirat. Dan semoga Allah langkahkan setiap langkahnya untuk sholat dan beribadah kepada Allah. Itu saudara dirahmati oleh Allah. Dan semoga nantinya di akhirat kelak saudara semua yang dirahmati oleh Allah mendapatkan rahmat, hidayah, berkah, barokah dan maghfirah khususnya ridhonya Allah, supaya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akan sambung di dalam channel selanjutnya, di dalam suatu kegiatan selanjutnya. Ikuti terus kata bijak ini, karena kata bijak ini bukan keluar dari sesuatu orang yang hebat, tapi keluar dari sesuatu orang yang kotor. Tapi kebaikan adalah untuk tujuannya untuk kita semua. Ayo kita sama-sama berbenah diri, memperbaiki diri menuju ridhonya Allah. Akabri doa. TNI suka berbagi, Pandawa Sakti selalu di hati. NKRI harga mati. Umat Islam jaya untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.